Sekarang kita lanjut di pembahasan berikutnya mengenai optimasi dari struktur URL. Di bagian ini ada dua bagian yang saya akan jelaskan, yaitu struktur URL dan navigasi. Nah, saya akan mulai dari struktur URL ya. Struktur URL yang search engine friendly itu seperti apa? Ya, kita bisa melakukan hal-hal berikut sehingga struktur dari URL website kita menjadi friendly terhadap mesin pencari. Pertama, kita bisa lakukan menyisipkan kata kunci pada struktur URL. Jadi, kalau kita lihat di hasil pencarian Google, misalnya kalau kita lihat misalnya seperti ini, di sini ada URL, kalian bisa perhatikan yang berwarna hijau. Di sini ada kata yang dikasih tebal atau di bold, cara membuat website. Kemudian yang ini juga cara membuat website. Artinya URL yang mereka buat mengandung kata kunci yang mereka kejar, yaitu cara membuat website. Saya balik lagi ke sini. Kemudian berikutnya adalah menggunakan struktur directory dengan simple. Nah, maksudnya di sini jangan membuat struktur URL itu terlalu macam-macam ya. Dari seperti ini saja, setelah nama domain, kemudian kata kunci yang kita targetkan. Biasanya kata kunci ini biasanya diambil secara otomatis dari judul yang kita tulis. Jadi simple ya, namun tetap mengandung kata kunci yang kita targetkan. Kemudian selanjutnya URL ini lebih baik daripada URL ini ya. Jika kalian perhatikan di sini ada perbedaan minus. Ya, jadi pendapat ini merupakan saran dari Google langsung ya, dari panduan dasar SEO yang ditulis langsung oleh tim Google. Jadi dia bilang bahwa struktur seperti ini itu lebih baik daripada struktur yang di bawahnya yang seperti ini. Jadi tidak ada pembatas minus ya, tanda minus di antara dua kata kunci ini. Kemudian yang perlu dihindari apa saja? Yang perlu dihindari antara lain struktur URL seperti ini. Jadi di sini sangat tidak mengandung kata kunci dan strukturnya masih diberikan kode seperti ini ya. Ini diambil dari ID artikel yang ditulis dari database. Kemudian struktur URL yang seperti ini juga tidak bagus ya, walaupun di sini ada berakhiran .html, tidak mengandung ID, tapi di sini juga tidak mengandung kata kunci. Kemudian mengandung kata kunci yang terlalu berlebihan itu tidak bagus juga ya, contohnya seperti ini, terlalu berulang-ulang. Kata kuncinya baseball atau baseball card, tapi dia terlalu mengulang kata kunci baseball card di URL. Itu juga sangat berisiko untuk website kita. Berikutnya struktur directory yang terlalu dalam. Contohnya seperti ini, terlalu dalam sekali, ada directory 1, directory 2, ada kategori lagi, di dalamnya lagi ada kategori, baru tampil kata kunci yang kita targetkan. Nah, ini kebalikannya daripada yang ini. Jadi sebisa mungkin setelah nama domain langsung diikuti kata kunci yang kita targetkan. Kemudian menggunakan nama direktori yang tidak ada hubungannya dengan konten. Ya, berarti tidak mengandung kata kunci nantinya di URL tersebut. Dan menggunakan huruf kapital pada URL. Jadi kalau buat URL, untuk programmingnya diusahakan membuat URL yang secara otomatis huruf kecil semua. Nah, ini untuk bagian URL sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Poin pentingnya yang harus kalian pikirkan adalah setiap URL mengandung kata kunci yang ditargetkan.
Dan struktur URL dibuat sesimpel mungkin. Jadi kata kunci yang kita targetkan mendekati nama domain. Itu saja ya, yang poin penting yang kalian harus ingat. Kemudian selain itu, di bagian navigasi Google menyarankan beberapa hal seperti buat breadcrumb. Ya, breadcrumb itu semacam, ya nggak semua website kadang memberikan breadcrumb. Coba saya cek beberapa website yang ada di sini, apakah ada yang menampilkan breadcrumb. Nah, ini contohnya, breadcrumb itu seperti ini. Jadi ada navigasi, ya. Contohnya seperti ini. Kemudian selain itu buat page 404 untuk konten yang tidak ditemukan, ya. Nah, ini dari sisi programming juga harusnya membuatkan page 404. Jadi kalau ada pengunjung yang menuliskan sebuah URL, jika URL itu broken linknya, maka akan ditampilkan page 404, ya. Dan yang terakhir adalah membuat sitemap. Sitemap itu ada dua macam nanti, ya. Sitemap untuk user dan sitemap untuk search engine. Nanti akan dijelaskan secara terpisah lagi bagaimana cara membuat sitemap, ya. Nah, sekarang saya akan mendemokan bagaimana cara men-setting struktur URL yang search engine friendly pada platform WordPress. Di sini saya sudah login ke dalam WordPress, ya. Di bagian menu setting, di sini ada permalink. Jadi settingan permalink ini akan memberikan beberapa option, beberapa pilihan buat kita untuk menentukan struktur URL yang kita akan gunakan di website kita. Khusus untuk pengguna WordPress, ya saya sangat menyarankan kalian memilih permalink dengan struktur yang pilihan post name, ya. Jadi nanti judul artikel yang kalian buat langsung mengikuti nama domain. Contohnya nanti akan menjadi seperti ini. Sangat simple jadinya, ya. Oke, materi untuk struktur URL sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kalian praktekan, kalian harus sering mencoba lagi, mengeksplor lagi, kalian banyak cari informasi lagi. Nanti kita akan sharing lagi, ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.